Bismillahirrahmanirrahim. Ini termasuk mager yang berpahala. Magernya di masjid. Gimana magernya? Nggak gerak, santai. Ada tempat bersandar, tapi jangan rebutan tiang. Sedapatnya aja. Yang nggak dapat pun nggak masalah. Jangan berkecil hati. Nggak dapat tiang, jangan berkecil hati. Bisa di depan. Nanti hitungannya gimana Ustaz? Mana yang lebih utama ketika kita hadir dalam kajian ilmu? Duduk dekat tiang atau duduk dekat Ustaz? Tergantung. Kalau capek banget cari tiang. Kita harus berlapang dada dengan semua kondisi orang ya. Nggak boleh kita menjudge. Jangan-jangan yang cari tiang tuh kayaknya nggak ada niat banget nyari ilmu. Belum tentu. Kita mungkin kalau secapek dia bahkan datang juga enggak. Dia masih mending udah datang walaupun bersandar di tiang. Yang penting jangan sampai pagi. Udah sampai beres taklim pulang. Ini artinya teman-teman bahwa ini termasuk diantara cara menghabiskan waktu yang paling berkah tuh. Duduk di masjid, dengerin ilmu, salah satunya, bukan satu-satunya, karena kebaikan tuh banyak banget. Nah, sesuai dengan judul kita, itu kaitannya dengan wal asr ya, demi masa, innal insana lafi khusr, manusia itu dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, kecuali orang yang secara yakin dia orang yang beriman, secara zahir dia orang yang beramal soleh, dan secara mental dia orang yang secara sosial dia orang yang bergaul dalam bentuk watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Itu orang yang beruntung. Tapi saya bicara tentang memanfaatkan waktu dengan baik. Saya mau membawa kita ke sebuah hadis Nabi SAW tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Dan dari 7 golongan ini kita gak akan bedah satu persatu. Kita ambil satu aja, nomor 2. Kalau nomor 1 apa? Imamun adil. Imam yang adil. Imam yang adil ini siapa? Pasangan Ustadz? Bukan. Itu imam hidup. Imam yang adil. Imam yang adil itu maksudnya pemimpin. Pemimpin yang adil. Jadi dalam Islam itu pemimpin baru disebut benar itu bukan hanya soleh sendiri. Jadi kalau ngelihat pemimpin jangan lihat dia rajin tilawah. Itu urusan dia dengan Allah. Itu personal. Dia rajin tahajud. Itu personal walaupun itu keren. Tapi baru disebut dengan rasyidin, orang yang lurus ketika dia adil. Dalam Islam itu kalau ngomongin pemimpin itu rata-rata yang dibahas adalah kerjanya adil kepada rakyatnya. Bukan, oh itu pemimpin terbaik. Kenapa? Ahli qiyamul lail. Bukan itu babnya. Kalau qiyamul lail bab abid, bab seorang yang ahli ibadah. Rajin tilawah, bab hafiz qari, bab orang yang menjaga Al-Quran. Bab apa lagi? Umroh, itu bab mu'tamir, orang yang memakmurkan Masjidil Haram. Tapi kalau babnya imam, amir, apalagi istilah yang lain, maka yang diambil dari dia itu adalah keadilannya. Apakah dia adil terhadap rakyatnya? Kenapa kok adil? Karena adil ini universal. Dia bukan pemimpin bagi umat Islam saja, tapi dia pemimpin bagi semua orang yang ada di dalam tempat wilayah tanggung jawab dia. Ada muslim, ada non-muslim. Apakah dia berlaku adil kepada siapapun? Adil di sini dengan makna yang sebenar-benarnya. Bukan subjektif, diinterpretasi sesuai dengan kepentingan. Bukan, dengan makna yang sebenarnya. Nah yang kedua, sebelum kita sholat isya, yang kedua, yang paling penting malam ini akan kita bahas, syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapakah pemuda? Apakah kita masih termasuk pemuda? Kemudian apa yang dimaksud dengan tumbuh dalam ibadah kepada Allah? Saksikan episode setelah salat Isya. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya yang disayang Allah Subhanahu wa taala,
Tadi kita membahas tentang niat kita hadir ke sini, dan itu juga salah satu di antara amal solih dan kebaikan yang kita dapatkan hanya dengan sekedar duduk di masjid. Kalau kita lelah, istirahat di masjid. Kalau kita galau, mengadulah kepada Allah di dalam masjid. Kita punya masalah, mintalah pertolongan Allah di dalam masjid. Jadi masjid itu harus jadi tempat favorit kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah, bahwa di antara ciri orang yang beriman adalah orang yang memakmurkan masjid. Ayat ini kemudian diperjelas dengan hadis, kalau kamu melihat seseorang itu bolak-balik ke masjid rumah, maka saksikanlah kalau dia itu adalah orang yang beriman. Kalau dia beriman, maka dia punya hak mendapatkan semua kebaikan yang Allah janjikan kepada orang yang beriman. Apa janji Allah untuk orang yang beriman? Wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannat. Allah janjikan untuk mereka jannat. Maka untuk mendapatkan jaminan memperoleh surga, jadikanlah diri kita punya ciri-ciri khasnya orang yang beriman. Salah satu di antara ciri khas orang beriman, dia senang ke masjid. Dia tidak perlu tinggal di masjid, tapi dia senang untuk datang ke masjid. Ini artinya bukan hanya sholat 5 waktu, mencari ilmu, sekedar istirahat, nongkrong, tilawah, sholat duha. Walaupun tidak ada keharusan sholat duha atau sholat sunnah itu di masjid, karena emang ada sunnahnya sholat sunnah itu di rumah. Tetapi tidak masalah kita lakukan di masjid juga. Nanti di rumah ada bagian sholat sunnah yang lain. Nah, berkaitan dengan judul kita mager pada malam ini, saya pengen ngangkat hadis tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Hari ketika nggak ada lagi naungan, arti nggak ada naungan, kita nggak akan nemu pohon di sana. Karena dalam konteks literasi Islam yang disebut dengan naungan itu nomor 1 tuh pohon. Kita nggak akan nemu pohon di padang mahsyar. Karena semua areanya satu bumi yang ukurannya 1000 kali lebih besar daripada bumi tempat kita tinggal sekarang, dan namanya tetap bumi mahsyar namanya. Kalau di akhir surat Ibrahim Allah nyebutnya yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari ketika bumi yang lama sudah berganti dengan bumi yang baru. Earth yang lama berganti dengan earth yang baru. Earth yang baru itu disebut dengan ardul mahsyar. Kita nyebutnya padang mahsyar. Dalam teks Arab disebutnya ardul mahsyar. Terjemahan yang lebih tepatnya bumi mahsyar, planet mahsyar. Ukurannya 1000 kali lebih daripada ukuran bumi yang sekarang. Mataharinya juga berkali-kali ribu lipat lebih besar daripada matahari yang sekarang. Kebayang gak tuh panasnya kayak gimana? Dan pada masa itu yauma la dhilla illa dhilluh, gak ada tempat bernaung, berteduh sama sekali. Kita gak akan nemuin pohon sama sekali. Tidak ada kendaraan yang kita bisa berlindung dari cahaya matahari seperti mobil kita. Kalau orang Arab kendaraannya onta, terus di atas onta itu ditaruh semacam tenda gitu kan ya, itu udah gak ada. Kalau dalam konteks modern, mobil. Gak ada rumah tempat kita berteduh dengan ruang ber-AC, sama sekali gak ada. Semua tempat itu panas. Kalau di bumi sepanas apapun kita masih bisa nyari minimarket ya buat ngadem. Kita bisa nyari pohon, kita bisa mencari payung, kita bisa pakai topi, kita bisa dipayungin sama dia.
Masih banyak cara gitu untuk berteduh dari matahari. Pertama mataharinya nggak panas-panas amat. Keduanya banyak tempat berteduh. Nggak kebayang di padang mahsyar matahari entah berapa kali lebih panas daripada sekarang. Dan kemudian buminya juga tidak ada sama sekali kehidupan. Tandus, setandus-tandusnya. Itu hari yang paling luar biasa, melelahkan. Coba teman-teman renungkan, ingat-ingat ya. Dalam hidup kita pernah nggak ngejalanin satu hari yang capek banget di luar rumah? Capek banget di luar rumah. Kalau buat saya pengalaman kayak gitu tuh terjadi pas lagi haji, hari Jumat, haji besar. Saya jalan malam nih, begitu matahari terbenam, jalan dari Arafah ke Muzdalifah. Jalan ke Muzdalifah, sampai di Muzdalifah itu jalan padahal cepat sebetulnya, dekat, tapi karena crowded banget, akhirnya macetnya bukan oleh kendaraan, macet oleh manusia. Kalau di Indonesia, Bandung, Jakarta kita sering macet kendaraan, ini macetnya tuh manusia. Sampai berhenti, tapi manusia. Coba, kalau berhenti kendaraan masih mending, bisa pakai motor, bisa jalan kaki lebih cepat naik mobil daripada naik mobil. Ini orang tapi macet, berhenti. Sampai di Muzdalifah itu udah tengah malam. Padahal kalau normalnya paling juga sejam. Sampai Muzdalifah tengah malam. Muzdalifah langsung tepar di atas tanah, istirahat sebentar karena emang ada sunnahnya bermalam di Muzdalifah. Tapi kita nggak mungkin bermalam penuh karena ngejar, karena macet, jadi kita kondisional. Istirahat sejam 2 jam di atas tanah, tidur, bangun tidur, milihin kerikil untuk lontar jamarat, jalan lagi ke Mina. Sampai di Mina udah subuh. Subuh lontar jamarat. Lontar jamarat, beres lontar jamarat langsung pulang ke Mekah, dan itu semua jalan kaki. Pulang ke Mekah buat tawaf ifadah. Nah itu sampai di Mekah itu udah menjelang zuhur. Tawaf nggak usah jalan, berhenti aja, berdiri aja gitu. Itu kita tawaf sendiri, dibawa oleh arus. Jadi tawafnya gini, 7 putaran, gitu aja, muter. Karena ke bawah arus, saking padatnya manusia. Lalu beres tawaf yang kayak gitu kondisinya, udah jalan dari kemarin maghrib sampai siang nih jalan terus, tidur baru 2 jam itu juga nggak jelas. Kemudian balik lagi ke Mina karena harus masuk Mina sebelum matahari terbenam. Kalau masuk pas matahari udah terbenam nanti kena denda. Akhirnya kita ngejar balik lagi ke Mina. Perjalanan sekitar 3 jam lebih. Itu adalah hari yang paling melelahkan dalam hidup saya di luar rumah. Dan padang mahsyar kalau dibandingkan dengan itu tuh bukan kerikil lagi, lebih kecil dari kerikil kepayahannya, nggak ada apa-apanya.